Kita menjalankan bisnis yang kita minati, yang kita sukai. Kalau tidak, pasti tidak berjalan. Nah, lalu didukung pengalaman, didukung jaringan. Kenapa jaringan penting? Karena kalau kita mendapat masalah, misalnya dari tidak ada jaringan, kita mau pasarkan bagaimana? Jaringan penting. Kita mau cari modal, cari bantuan modal, kalau tidak ada jaringan, tidak bisa. Jadi kita mau masarkan, kita mau cari bantuan modal atau bantuan manajemen, ya sudah. Kalau kita tidak punya pengalaman yang cukup, belajar. Saya ibu katakan, silakan datang ke ruang dulu. Tanya-tanya atau pada saat ini, bapak tanya-tanya dia bikin koperasi itu mulai dari mana, apa tantangannya, apa supaya bisa dapat ilmunya. Dan begitu mungkin tidak hanya keluarga nanti, tapi ya, mungkin yang materi pertama itu tentang daya tarik investor. Jadi tujuan dari materi itu diberikan supaya para tenan atau para pebisnis ini bisa mengetahui bagaimana memilih investor, atau juga mengetahui apa-apa sebenarnya yang perlu dilakukan supaya investor bisa tertarik terhadap bisnis. Nah, tadi ada sekitar 7 ya, yang perlu dilakukan supaya investor bisa tertarik. Yang penting adalah tadi bahwa untuk menarik investor itu usaha harus dimulai. Kalau usaha belum dimulai, itu investor tidak akan tertarik karena mereka harus yakin bahwa mereka menanam modalnya harus kembali, dan itu harus ada jaminan bahwa produk yang dijual itu akan laku, sudah menghasilkan produk pendapatan, sehingga mereka bisa kembalikan pinjaman yang mereka pinjam. Nah, materi yang kedua tentang ide bisnis, itu atau potensi bisnis. Nah, itu materi ini bertujuan untuk para pengusaha ini mungkin tidak pernah mengevaluasi usaha yang dijalankan selama ini, atau belum pernah dievaluasi melihat apakah bisnis yang dijalankan itu memiliki potensi yang baik atau tidak. Nah, sehingga ini dari sini kita berusaha untuk memberi materi supaya mereka bisa mampu menilai apa sebenarnya kekuatan mereka, apa kelemahannya, apa peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, dan apa ancamannya terhadap bisnis yang dijalankan, supaya mereka bisa tahu kalau ada kelemahan kira-kira apa yang harus dilakukan supaya kelemahan itu bisa dijadikan kekuatan. Terus kalau ada kelemahan, apakah ada peluang di luar yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi kelemahan itu? Nah, sehingga mereka bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada untuk mengatasi kelemahan. Kemudian juga bisa melihat tantangan apa saja yang sebenarnya, ancaman apa yang dihadapi bisnisnya. Dengan mengetahui ancaman itu, maka mereka bisa menyusun strategi bagaimana menghadapi. Ya, kiat-kiat untuk menghadapi supaya tidak dikalahkan oleh pesaing misalnya, atau menghadapi ancaman itu bisa dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan kekuatan yang dimiliki, sehingga mereka bisa memenangkan pasar. Saya kira dengan dua materi itu kita berharap bahwa mereka punya pengetahuan lebih lagi dalam memilih investor atau menarik investor. Kita membutuhkan juga menilai bisnisnya, apakah bisnis yang dijalankan itu bisa dilanjutkan atau mungkin perlu ide-ide baru untuk mengembangkan. Kita bertopik ekosistem tren pasar. Ya. Dalam materi ini kami sampaikan kepada para peserta, terutama adalah dalam perkembangan situasi pasar yang dihadapi oleh pelaku bisnis yang dikelola oleh peserta. Tentunya dengan perkembangan lingkungan saat sekarang, dengan tren pasar ke depan, apalagi dalam masa pandemi COVID ini, banyak aspek yang dipengaruhi, sehingga dengan kita melakukan identifikasi
aspek apa saja yang ada dalam tren pasar dalam masa pandemi ini kiranya menjadi fokus perhatian bagi para peserta dalam mengelola bisnis, di mana walaupun kita tahu secara umum dalam masa pandemi ini pelaku bisnis banyak yang mengalami goncangan terhadap aktivitas bisnisnya, tetapi kami berharap sebagai pemateri para pelaku bisnis tetap semangat dengan mendapat pengetahuan hal-hal apa saja yang ada pada tren pasar dalam masa pandemi ini. Mereka dapat mencari solusi untuk mengatasi sekiranya mereka menghadapi tantangan dalam mengelola bisnisnya sehingga tetap eksis di masa yang kalau mau dibilang masa yang sulit bagi aktivitas bisnis. Mungkin itu saja ya. Saya berharap tetap semangat dengan apa yang sudah menjadi komitmen dalam mengelola bisnis, apapun tantangan, ya percaya bahwa apa yang dibuat oleh pelaku bisnis adalah melayani masyarakat lewat kebutuhan dan keinginan masyarakat sebagai pelanggan produknya, itu akan diberkati Tuhan sehingga tetap masih bisa eksis dalam situasi apapun. Mungkin itu saja kira-kira kesimpulan daripada materi yang kami sampaikan di sesi yang terakhir. Terima kasih.